Ya. Saya lihat di Instagram kamu, Mama lagi sakit. Iya. Mama lagi sakit. Mama lagi sakit. Apa? Sakit tipes kata dokter. Kata dokter. Emang kenapa? Apa-apa biar cepat sembuh mamanya. Iya. Cepet sembuh. Mama aku nonton, Ma, masuk TV, Ma. Ma, nonton ya? Iya. Cepet sembuh ya, Ma. Amin. Terus kamu tulis di Instagram juga. Iya. Katanya, kalau Mama sakit nggak sembuh-sembuh, sakitnya Cika aja deh ngambil gitu. Ya gini, get well soon, Ma. Ya Allah, kalau Mama nggak sembuh-sembuh, sakitnya kasih ke Cika aja ya. Gitu. Itu banyak yang protes di bawahnya. Iya, Katanya terus nggak banyak yang boleh komen gitu. katanya kalau misalnya doain jangan kayak gitu. Harusnya doanya biar cepat sembuh aja. Jadi biar doain semua Masalahnya sehat. kalau kamu yang sakit nanti sakitnya kasih ke aku aja. Maksudnya? Kalau kamu sakit, sakitnya kasih ke aku aja. Cie. Asuransi saya udah 20 tahun nggak keluar. Bapak mau kirain sayang gitu. Saya udah bayar asuransi 20 tahun, gitu. asuransinya nggak pernah keluar gitu. Oh iya ya. Iya, jadi sekali-kali lah biar asuransinya keluar. Oh ya udah kalau gitu Mama aja penyakit Mama ke Mas Dedi gimana? Biar asuransinya keluar. Iya. Ya? Oke. Tapi ngomong penyakit nih, jadi ini kenapa tadi bicaranya gitu? Karena saya punya seorang bintang tamu. Bintang tamunya ini masih usia 4 tahun. Dan dia divonis sebuah penyakit, dan penyakitnya nggak main-main. Bahkan tipes nggak ada apa-apanya. Iya. Karena dia divonis sebuah penyakit kanker leukemia. Usia 4 tahun. Divonis pada saat masih usia setahunan sudah divonis kanker leukemia. Nah, Anda bayangkan kalau anak kecil berusia seperti itu mengidap leukemia itu seperti apa, ya? Pasti nggak mudah. Tapi ada satu hal yang menarik. Jadi si anak ini yang namanya Sahir, ini tuh dia tuh suka wayang. Nah, jadi pada satu saat nih contohnya nih ya, leukositnya itu naik sampai 280.000. Oke. Harus masuk ke rumah sakit pada saat itu juga. Tapi dia ngotot sama ayah ibunya, dia pingin nonton wayang di saat itu juga. Padahal harusnya ke dokter. Padahal harusnya ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Nah, Terus? akhirnya karena ingin membuat anaknya bahagia, ya udah nonton wayang dulu ceritanya, nonton wayang. Nah, setelah nonton wayang, leukositnya dicek lagi ternyata turun ke 200.000. Jadi dia turun karena nonton wayang. Oh jadi sembuhnya karena nonton wayang? Karena nonton wayang. Jadi kalau nonton wayang dia happy, dia bahagia sekali. Dan kalau ke dokter, disuntik nggak takut. Nggak takut disuntik. Bahkan ketika sumsum belakangnya dicek dan sebagainya, dia nggak takut, nggak nangis sama sekali. Karena dia suka dengan karakter yang namanya Wisanggeni. Wisanggeni. Wisanggeni itu karakter yang kuat, hebat, saktinya ngalahin Gatot Kaca. Mas Dedi dong? Cuman kalah branding sama Gatot Kaca. Gatot Kaca marketingnya lebih bagus daripada Wisanggeni ya. Oke. Jadi Sahir itu saking sukanya dengan wayang, dia bisa melupakan penyakitnya. Dan bisa berkarya sebagai salah satu dalang paling muda di Indonesia. Inilah Sahir. Yasogoupa usandingando aso akun ingkang maya ingkang gembira wagis papawa Yeay, Sahir, udah. mana Sahirnya? Makasih. Sini sayang. Halo anak ganteng. Kecil banget ya. Iya. Sini yuk, kita langsung duduk di situ ya, sini. Sini. Sini Sahir. Sini. Mundur lagi. Wah, iya. Oke. Mau mundur lagi atau maju? Maju, mundur, cantik. Hah? Mundur, oke. Sahir,
Apa kabar? Baik. Baik. Tadi hebat banget. Sahir habis mainin apa itu? Bayang. Wayang apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Kulit apa? Namanya siapa? Sang Geni. Itu tadi namanya siapa? Oh, ayo Sang Geni. Wasang. Oh, Wisanggeni. Wisanggeni. Oh, kenapa suka sama Wisanggeni itu kenapa emangnya? Suka. Kenapa sukanya? Sukanya Sang Geni. Wisanggeni itu Apa sukanya? karena Wisanggeni. Oh, karena Wisanggeni. Emang Wisanggeni itu siapa sih? Orangnya seperti apa? Setia. Setia. Punya pacar nggak dia? Satria. Oh setia. Oh satria. Oh satria. Kuat. Terus apa lagi? Jahat. 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 Sehat. Oh sehat. Sehat. Terus apa lagi? Aduh aku kok Sakti. ini ya. Saktinya seperti apa? Gatot kocok. Gatot kocok. Gatot kocok? Oh, Gatot Koco. Hmm. Gatot Koco kalah sama Wisanggeni. Gatot kocok. Betulnya kakak. Oh. Lucu banget kan, Sarah. Oke. Terus Sahir suka sama wayangnya dari umur berapa? 5 tahun. 9 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berapa sayang? 5. 5 tahun. Suka wayang dari umur 5 tahun. Sekarang baru 4, tunggu sebentar. Sahir sekarang umurnya berapa? 5 tahun. Oh Sahir sekarang umurnya 5 tahun. Oh sudah, Sahir 5 tahun. 5 Ulang tahun. tahunnya dia, ulang tahunnya Sahir kapan? Ayo. Lupa ya? Hmm. Bulan Januari? Februari? Lupa ya? Hmm. Sahir suka main wayang dari kapan? Sore. Dari sore. Dari sore, oke baik. itu memang jawaban benar. Wah, anak kecil ditanya Baru jawabannya tadi pasti seperti sore itu ya. benar. Tapi ada bapaknya, ada ayahnya di sini ya. Ada ayahnya, Iya, ayahnya. ayahnya adalah Pak Ratiman. Mungkin bisa mana? Ayahnya dari mana? Ini. Nah, silakan Pak. Oh, Pak Ratiman. Bapaknya sini, Sahirnya sini boleh nggak sih? Sahir sini dong Ya, dekat saya di Tika. tengah. Sini. Sini, nak. Tuh. Iya. Nah, oke. Pak, ini tadi mau sedikit mengkonfirmasi kebenaran ya. Usianya berapa Sahir ini? Mau 5 tahun, tanggal 25 ini 5 tahun. Tanggal 25 ini 5 tahun. sama. Oke. Terus Sahir ini suka wayang dari usia? Dari 2 tahun. Dari umur 2 tahun? Iya. Saya nggak ngerti gimana caranya Bapak mengenalkan wayang ke anak usia 2 tahun. Saya nggak kenalin, dia yang pengen kenal. Oh ya? Langsung dari apa? TV atau apa? Dari TV. Dari TV? Di salah satu stasiun TV dia lihat sekilas saja. Heeh. Pas Sujiwo Tejo waktu itu main. Sujiwo Tejo, oke. Main, dia waktu itu lagi kemoterapi. Lagi kemo. Lagi kemoterapi. Lihat Sujiwo Tejo Sujiwo main. Tejo main, dia ngamuk-ngamuk. Ayah, aku mau yang itu. Pikir kita mau makanan, kita beliin makanan ini itu soalnya nggak mau. Nggak taunya mau wayang. Saya beliin kaset wayang. Waktu itu lakonnya Wisanggeni. Nah semenjak itu dia suka Wisanggeni. Dia nonton dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Pertama nonton itu umur 2 tahun. Tunggu, umur 2 tahun ngelihat TV milihnya wayang. Pas itu aja main. Nah, kenapa lu pada alay kagak milih wayang? Malah nonton sinetron. Kenapa nontonnya nggak anak Bener, jalanan bener. gitu? Bagus. Nontonnya wayang nih jadinya. Iya. Nonton wayang nggak Bapak suruh ya? Enggak. Dia Oke. dari jam 9, itu pertama nontonnya dari jam 9 malam sampai hampir jam 2 pagi dia nonton. Heeh. Anda biarkan itu? Ya dipaksa nangis saya daripada anak saya nangis. Iya betul. Itu pada saat kemoterapi. Masih kemo lagi sering ke rumah sakit, lagi parah-parahnya. Lagi parah-parahnya. Separah apa sih kalau boleh tahu? Sangat parah. Karena dia pernah masuk ICU, berapa kali masuk isolasi, beberapa kali transfusi juga. Kalau kemoterapinya yang biasa itu udah 110 minggu. Sekarang oral udah hampir 3 tahun dia ke oral. Jadi yang diminum kemonya. Kalau yang 110 minggu udah selesai. Jadi dia mix, double. Sakitnya double. Jadi ada 2 jenis, CML sama ALL. ALL-nya udah sembuh, sekarang CML-nya. Jadi dia minum obat. Jadi ini oke, mungkin sedikit latar belakangnya dulu. Jadi sebenarnya penyakitnya apa? Leukemia. Leukemia. Kanker Dari darah. usia
dari usia 9 bulan. Dari usia 9 bulan. Oke. Dan berarti di kemo di usia? Di kemo di usia 10 bulan lebih. Karena sempat kabur, takut sama kemoterapi. Bapak yang nemenin dengan ibu? Banyakan ibunya, saya akan nyari duit. Ya, ya, ya. Tapi gimana melihat seorang anak usia 10 bulan di kemoterapi? Ya makanya waktu baru divonis dokter katanya suruh kemo, saya nggak suruh dia kemo. Saya bawa pulang. Nggak terima ya pasti? Nggak terima, pasti nggak terima lah. Udah gitu, pertama Jahir itu di IGD, teman-temannya yang di kemo, jadi saya dengar, sakit apa? Leukemia. Di kemo meninggal 2 orang, dan yang di kemo 2 orang pun meninggal. Akhirnya saya berpikir, di kemo ya meninggal juga, mending nggak usah daripada yang ngerasain sakit. Temennya usia berapa itu? Saya sih nggak tahu usianya ya, cuma itu kan di IGD anak. Saya juga nggak terlalu kenal, cuma nanya sakit apa, leukemia. Nggak berapa saat, 1-2 jam udah meninggal. 1-2 jam? Iya, kalau lagi diserang itu, kalau udah ke saraf, ke otak sih katanya sih udah susah ditolong itu udah langsung. Tapi saya dengar ceritanya bahwa Zahir ketika nonton wayang malah leukositnya turun. Iya, yang penting dia seneng, kasih dia seneng. Salah satunya nonton wayang, yang paling dia seneng sih nonton wayang. Dia pernah waktu itu dia ngefans banget sama Pak Entus Susmono. Itu dalam kesenangan dia kan. Waktu itu di Kota Tua, dia tampil di Kota Tua. Sebelum tampil dia itu ambil darah. Kata dokter, aduh Pak ini harus dirawat. Leukositnya 200.000 lebih. Kata Jahir, ayah kan udah janji katanya, ntar malam nonton wayang. Kita ajak nonton wayang. Ya buat Anda basicnya adalah bikin dia bahagia. Ya, karena hari ini kita berpikir, entah mau diambil kapan, nggak tahu sekarang atau besok, kita udah At least ikhlasin happy, aja lah. Yang gitu. penting dia seneng. Anda bawa ke Kota Tua? Ke Kota Tua, sampai jam 2 pagi Nonton wayang? nonton wayang. Sampai jam 2 pagi dalam keadaan sakit tuh ya? Dalam keadaan sakit. Dan dari sekian orang yang nonton, saya juga nggak kenal Pantus yang mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba datang salaman sama Jahir. Jahir kayaknya mukanya seneng banget, bahagia banget. Dia cuma salaman, cium tangan, udah gitu, udah, ayah jangan pulang, udah sini aja, jangan kemana-mana katanya. Ya dengan ngomong bahasa anak, waktu itu 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Masih ya, ngomongnya kayak gitu lah. Lalu setelah itu dicek? 3 hari lagi, karena saya pikir dia nyaman, udah jangan ke rumah sakit dulu, kasihan disuntik mulu. Dicek, leukositnya turun hampir 198 ribuan. Jadi dari 260 ke 198 ribu. Wow. Karena bahagia. Karena bahagia. Dan sekarang usianya sudah 5 tahun ya. Berarti bisa saya katakan mungkin salah satu keajaiban yang didapatkan oleh Zahir ini adalah kebahagiaan dari sebuah wayang yang membuat Zahir bertahan. Wisanggeni. Wisanggeni. Ya. Nah itu siapa Wisanggeni itu? Wisanggeni anaknya siapa deh? Arjuna. Anaknya Arjuna. Anaknya Arjuna. Mamanya Dari itu sawah. Betari Trisonolo. Nah, anda ini suka wayang nggak? Saya orang bukan Jawa asli, saya Jawa Sunda, orang Pangandaran. Iya, berarti anda sendiri sebenarnya Nggak tahu. nggak mengerti seperti Nggak anak. tahu. Justru Jadi saya, ayahnya taunya dari anaknya. Lah dia belajar dari mana? ya kalau dia nanya, saya cari-cari, lihat buku, lihat Google, dia tanya, ayah ini siapa, ini gimana karakternya. Jadi kalau mau tidur malam, dia selalu ceritain, ayah aku pengen cerita ini. Saya bacain sampai berbusa-busa mulutnya itu, dia belum tidur. Jadi diulang lagi cerita yang sama setiap malam. Tapi katanya juga benar nggak, ambil darah nggak nangis, dicek nggak nangis karena Wisanggeni tersebut. Kalau ambil darah mungkin kata dia tuh udah biasa, karena hasil lab dia kalau di rumah saya udah kumpulin itu sekitar 2 rim segini tingginya hasil lab. Berarti sekitar 1000 kali kalau diambil darah dia udah. Kalau pernah diambil sum tulang yang terakhir yang ke-6, Sumsum tulang. dia juga nggak nangis. Ayah Wisanggeni itu nggak pernah nangis ya? Oh iya, Wisanggeni nggak pernah nangis, tapi ayahnya nangis. Anda aja nangis? Pasti nangis, nggak tahan Om Deddy lihat anak dan sumsum tulang itu yang ke-6 kalinya. Kayaknya gimana ya, berat banget buat anak kayak Jahir. Tapi dia selalu bilang, ayah itu jangan percaya sama hukum akal, manusia itu selalu ngalamin hukum akal, percaya sama hukum lahli, itu hukum Tuhan. Ntar kalau Tuhan mau gimana, kita ikutin aja sih ya. Wisanggeni dari kecil menderita, dia nggak pernah nangis. Dari kecil lahir prematur, nggak kayak Gatot Kaca, lahir udah enak, bapaknya ada, emaknya ada. Dia lahir bapaknya nggak ada katanya, nggak pernah nangis. Jahir juga nggak pernah nangis.
Kayak Wisang Geni gitu. Anda diajari sama saya. Diajarin sama Zahir. Boleh kasih tahu saya pelajaran paling berharga apa yang Anda dapat dari anak Anda ini? Keberanian, cinta, sama semangat hidup. Keberanian, cinta, dan semangat hidup. Cita-citanya jadi apa Zahir nanti? Jadi Udah. dalang. Dalang. Pasti bisa ya. Zahir, kalau Kak Cika mau jadi dalang kayak Zahir bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi Kak Cikanya nggak bisa, gimana caranya? Belajar? Iya, mungkin Belajar. Zahir belajar ya? Terus selain belajar harus apa? Harus baca buku. Harus baca buku. Iya ya. Terus abis itu apa lagi? Main wayang. Main wayang. Bener loh mas. Ya. Mas Dedi kenapa mau nangis ya? Enggak, saya bukan mau nangis. Oh, Wisang Geni aja nggak nangis kok. Bapaknya yang nangis. Bapaknya nangis. Enggak, saya melihat kalau secara teori ya, kalau kita melihat teorinya gitu, secara psikologis itu ada yang disebut dengan placebo gitu. Placebo tuh bukan obat tapi obat palsu sebenarnya, obat palsu yang diberikan kepada pasien supaya pasiennya merasa bahwa dia diobati, akhirnya pasiennya sembuh gitu. Nah, itu yang digunakan mungkin dukun-dukun palsu ya, air disemprot pakai mulut terus diminum sembuh gitu ya, padahal mah kena ludah iya sembuh kagak. Tapi ketika pikiran manusia berpikir bahwa dia sembuh dan dia punya kekuatan untuk sembuh, maka badan kita secara fisiologi akan merubah sel-sel tubuh kita untuk bertahan gitu. Dan yang jadi masalah kan adalah titiknya nih di mana gitu, kadang-kadang sulit untuk mendapatkan titik kemauan untuk sembuhnya tuh kadang-kadang sulit, karena ketika seorang udah sakit pasti otaknya adalah menyerah gitu biasanya. Nah di sini saya menariknya dia menemukan sesuatu dari wayang gitu. Jadi sebenarnya pendalang yang hebat pun mungkin tidak mengalami apa yang dialami. Pendalang yang hebat itu menghidupkan wayang gitu. Wayang di tangan dia menjadi hidup gitu. Tapi Zahir ini wayang menghidupkan Zahir gitu. Tokoh-tokoh wayang itu masuk ke dalam tubuh Zahir sampai dia punya karakter-karakter yang dia percaya, bahkan bertahan sampai sekarang kan, dan bisa menyembuhkan dia. Dan saya nggak ngeliat Zahir kayak orang anak sakit ini sekarang. Nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nggak pernah. Dia nggak pernah bilang enggak kok aku nggak sakit. Di rumah sakit ya biasa aja, main, ketemu suster, halo suster, halo dokter, udah biasa, udah nggak terlalu ini. Jadi kayak rumah kedua dia, rumah sakit itu kayak rumah kedua dia. Dia kalau ketemu, misal ketemu OB apa lagi nyapu, permisi om, dadah om, pulang pasti selalu pamit. Kalau kumat, Kumat itu gimana sih? Saya nggak pernah. Jadi kalau dia demam parah, kalau nggak BAB akut, kita anggap itu dia nggak nyaman. Kalau nggak pendarahan, itu sebenarnya bukan kumat ya, lagi diserang. Kumatnya sih nggak ada kumat. kalau lagi diserang, Ya kalau nggak pendarahan, BAB akut, kalau nggak demam tinggi. nah Zahir ini Ya itu masuk ICU pernah. Pas saya kabur dari rumah sakit, nggak mau di kemo, saya obat alternatif, setengah hati gitu, pulang lagi ke rumah sakit, masuk ICU dia. 7 hari di ICU. artinya Zahir tahu dong kalau Zahir itu sakit. Tahu, tanya aja dia sakit apa tahu dia. Zahir lagi sakit apa sih? Kanker darah. Kanker darah. Tapi Zahir bisa sembuh Kak? Bisa. Bisa. Kuat nggak? Kuat nggak? Tanya gimana? Kuat nggak? Kuat. Wow. Good. We learn a lot from these little kids ya. Belajar banyak dari anak berusia 5 tahun ini. Zahir di sini juga di bawah naungan Taufan ya, apa? Komunitas Tovan. Komunitas Taufan. Nanti saya mau bahas tentang komunitas Taufan. Dan saya juga masih punya bintang tamu juga satu lagi. Dia ini juga pendalang cilik. Dia pertama kali tampil di Amerika Serikat. Jadi pertama kali pendalang cilik tampil di Amerika Serikat. Tapi Zahir juga pernah tampil di acara nasional ya? Ya, diundang pas acara dongeng internasional. Dongeng internasional. Dongeng internasional. Jadi tadinya sih cuma nggak terlalu ini sih ya.
tadi mau dikasih waktu, tapi karena kondisi Jair juga dia kan naik turun, jadi cuma pas konferensi pers dia datang dan responnya juga lumayan bagus. Oke. Seharusnya dia ketemu Pak Raden, cuma ya itu pas konferensi pers Pak Raden sakit, pas mau acara itu Pak Raden keburu nggak ada. Belum, tidak ada. Oke, tapi saya punya waktu banyak di hitam putih ya. Oke. Saya boleh cerita apa aja. Baik, saya potong dulu, jangan kemana-mana, tetap di hitam putih.